Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnomo Aji, NIM 19101066 dari kelas S1 TT07B. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran agama Islam dari kelompok 8 bersama teman-teman saya. Yang pertama Dimas Mewa Widya Moko, NIM 19101051, dan Sabda Yagra Ahesa, NIM 19101037. Yang pertama, sejarah Islam pada masa Rasulullah. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Mekah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro di Mekah pada tahun 610 Masehi. Dalam wahyu itu bermaktub ayat Al-Quran yang artinya bacalah atau ya Muhammad, dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan alam semesta. Dia menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Kemudian disusul oleh wahyu yang kedua bermaktub ayat Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu member atau dengan maksud memperoleh atau balasan yang lebih banyak, dan untuk atau memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Dengan turunan wahyu itu, Nabi Muhammad SAW telah diberi tugas oleh Allah supaya bangun, melemparkan kain selimut dan menyisingkannya dengan lengan baju, atau untuk memberi peringatan dan mengajarkan kepada seluruh umat manusia di dunia sebagai tugas suci, tugas mendidik dan mengajarkan Islam. Kemudian kedua wahyu itu diikuti oleh wahyu-wahyu yang lain. Semua itu disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad mula-mula kepada karib kerabatnya dan teman-teman sejawatnya dengan sembunyi-sembunyi. Lalu turunlah wahyu untuk menyuruh kepada Nabi supaya menyiarkan agama Islam kepada seluruh penduduk Jazirah Arab dengan terang-terang. Yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Kemudian cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu secara intern atau ke dalam dan keluar, diakui dan disegani oleh masyarakat lainnya atau sebagai salah satu kesatuan politik. Dasar-dasar tersebut adalah: yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengikis habis-habis sisa-sisa permusuhan dan pertentangan antar suku dengan jalan mengikat tali persaudaraan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nabi Muhammad menganjurkan kepada kaum muhajirin untuk berusaha dan bekerja dengan sesuai kemampuan dan pekerjaan masing-masing seperti waktu di Mekah. Yang ketiga, untuk menjalin kerjasama dan saling menolong dalam rangka membentuk tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, turunlah syariat zakat dan puasa. Yang keempat, suatu kebijakan yang sangat efektif dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat baru di Madinah adalah disyariatkan media komunikasi berdasarkan wahyu, yaitu sholat Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah dan azan pada setiap hari Jumat. Sejarah Islam pada masa Khulafatur Rasyidin. Khalifah adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah SAW wafat. Mereka dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Seorang khalifah wajib menjalankan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Khalifah tidak menjalankan fungsi kenabian. Tugas utama mereka dalam hal keagamaan adalah memimpin sholat Jumat di Masjid Nabawi dan menyampaikan khutbah Jumat. Tugas seorang khalifah selain sebagai kepala negara, dia juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki wewenang luas dalam hal pemerintahan. 1. Abu Bakar As-Siddiq 632 hingga 834 Masehi. Umar bin Khattab 634 hingga 644 Masehi. Utsman bin Affan 644 hingga 656 Masehi. Ali bin Abi Thalib
656 hingga 661 Masehi. Sejarah Islam pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah 661 hingga 750 Masehi merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan Kekaisaran Khalifah Muslim. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan adalah keluarga besar pedagang suku Quraisy yang berpusat di Mekah. Mereka awalnya menentang Islam karena Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hashim. Pada awalnya, Bani Umayyah lebih mendominasi dan menguasai pemerintah dan perdagangan dalam masyarakat Mekah dikarenakan telah yang banyak bergantung kepada pengunjung Ka'bah. Dibandingkan dengan Bani Hashim adalah orang-orang yang sederhana. Maka seiring dengan berkembangnya agama Islam, Bani Umayyah merasa terancam dan menjadi penentang utama dalam perjuangan Nabi Muhammad. Namun, setelah Islam kuat dan mampu merebut Makkah, maka saat peristiwa yang dikenal dengan Fathul Makkah, Abu Sufyan beserta sekutunya menyerah dan kemudian memeluk agama Islam hingga 627 Masehi. Selanjutnya, masuknya Islam ke Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia munculnya beberapa pendapat. Para tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk Islam dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia. Ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat atau Eropa yang datang ke Indonesia karena tugas atau di pekerjaan oleh pemerintahannya di Indonesia. Tokoh itu diantaranya adalah Marco Polo, Muhammad Ghur, Ibnu Battulah, Diego Lopez de Sequeira, Sir Richard Weinstein. Yang pertama, berita dari Arab. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya, yaitu abad ke-7 Masehi. Kedua, berita Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo tahun 1292 Masehi. Tiga, berita India. Masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai 9. Teori ini lahir selepas tahun 1883 Masehi, dibawa oleh C. Snow Horgenye. Pendukung teori ini diantaranya adalah Dr. Gonda van Ronkel, Marison R. Akern, dan C.A.O. van Nieuwenhuizen. Kembangan Islam di Indonesia masa kerajaan-kerajaan. Yang pertama yaitu Kerajaan Malaka pada tahun 803 sampai 917 Hijriah atau 1400 sampai 1511 Masehi. Kedua, Kerajaan Aceh 920 sampai 1322 Hijriah atau 1514 sampai 1904 Masehi. 3. Kerajaan Demak pada tahun 918 sampai 960 Hijriah atau 1512 sampai 1552 Masehi. Keempat, Kerajaan Banten pada tahun 960 sampai 1096 Hijriah atau 1552 sampai 1684 Masehi. Kelima, Kerajaan Goa Makassar pada tahun 1078 Hijriah atau 1667 Masehi. 6. Kerajaan Maluku. Ya, kiranya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.